Pemirsa, draft revisi Undang-Undang Penyiaran mendapatkan sorotan tajam dari para pegiat jurnalistik. Sejumlah pasal dalam revisi kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang telah berusia 20-an tahun tersebut dinilai bisa menjadi pintu masuk bagi upaya pembungkaman kebebasan pers. Karena salah satu isi pasalnya melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Benarkah revisi Undang-Undang Penyiaran justru berpotensi memberangus kebebasan pers? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PKS, Bapak Sukamta, dan anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Pak Yadi Hendriana. Selamat malam Pak Sukamta, Pak Yadi. Selamat malam. Ya, baik, Pak Sukamta. Selamat malam Pak Yadi. Ya. Oke, bisa dijelaskan Pak, kenapa DPR mau melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi? Sebentar, saya khawatir teman-teman mungkin mendapatkan input naskah yang saya tidak tahu apakah itu naskah terakhir yang dibahas ya. Satu, kalau melihat tadi beberapa yang disampaikan itu sepertinya kok ada yang miskom ya. Jadi di dalam perbincangan kami di Panja itu yang dilarang itu adalah, bukan dilarang sebetulnya, tetapi diatur. Itu tayangan yang berkepanjangan, yang sifatnya gosip ya. Jadi bukan investigasi terhadap satu media menginvestigasi satu kasus, mendalami misalnya soal kriminal tertentu, peristiwa tertentu. Yang saya tangkap bukan itu yang kita diskusikan, tetapi penggunaan frekuensi publik untuk tayangan, misalnya ada seseorang yang karena public figure, nikah, punya event apa, terus disiarkan dari pagi sampai malam, sambung besok pagi, sambung 3 hari berturut-turut. Nah, oleh satu channel media tertentu, itu yang kami diskusikan, karena itu konten itu pertama menggunakan frekuensi publik tidak proporsional ya. Yang kedua, sepertinya tayangan yang begitu tidak terlalu mendidik kalau itu dilakukan terus-menerus, karena yang dieksposkan pola hidup, gaya hidup yang mungkin berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi harapan kami kalau toh mau ditayangkan yang proporsional aja gitu, tidak sampai 2 hari 2 malam blocking tayangan gitu. Itu yang kami diskusikan. Terus yang kedua soal perselisihan tadi, KPI itu hanya mengurusi penyiaran, bukan mengurusi media, apalagi mengurusi pers. Jadi penyiaran ini, yang terkait dengan penyiaran, selama ini kan model penyelesaian kalau ada perselisihan antara media yang menyiarkan dengan masyarakat atau satu pihak, itu kan mekanismenya hanya dua. Satu, hak jawab. Nanti kalau hak jawab nggak puas, nggak selesai, dilanjutkan langsung ke pengadilan, penuntutan hukum. Nah, dari hak jawab langsung proses hukum, itu kan rasanya perbenturannya menjadi keras. Padahal kan perselisihan belum tentu harus diselesaikan lewat hukum. Nah, disitulah perlu langkah antara yang berupa mediasi. Untuk lembaga penyiaran, kita pikir KPI satu pihak yang mungkin pas untuk memediasi itu, karena ini terkait dengan penyiaran. Tapi kalau terkait dengan media massa yang lebih luas, pers, tentu bukan KPI, itu ranahnya Dewan Pers. Dan undang-undang ini tidak mengatur, tidak mengintervensi Dewan Pers sebetulnya. Baik, kita bahas satu persatu ya Pak Sukamta ya. Kalau tadi yang pertama soal kami mengacu pada dokumen apa, draft yang mana. Draft yang kami baca itu berdasarkan yang bulan Maret Pak, bulan Maret 2024. Jadi di situ terutama yang kita persoalkan itu kan ada pasal 56 ayat 2 poin C. Larangan mencakup penayangan eksklusif jurnalistik investigasi Pak.
Pasal 50 AB ayat 2 maksud kami. Jadi kalau contohnya yang Bapak sebutkan tadi soal misalnya ada artis menikah kemudian disiarkan berhari-hari, itu kan bukan produk jurnalistik ya Pak. Jadi bagaimana meluruskan draft yang beredar dengan contoh yang Bapak sebutkan tadi? Kalau ini mungkin nanti pasti akan kita lakukan pengkritisan kembali pasal ini konteksnya seperti apa. Jadi kalau yang terakhir kami bahas di dalam panja di Komisi 1, babnya adalah bab tentang terutama mungkin yang saya ikuti ya, dan setahu saya ikut terus di dalam pembahasan di panja. Babnya adalah bab terkait dengan tayangan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi undang-undang ini sebenarnya tidak punya political will untuk membatasi jurnalisme yang sifatnya investigatif sebetulnya. Mungkin kalau yang disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin itu tadi, ketika kasus sedang berjalan, penyidikan sedang berjalan, atau proses pengadilan sedang berjalan, bagaimana etikanya? Nah, saya kira itu persoalan berikutnya yang harus kita bicarakan. Saya kira pembicaraan itu perlu supaya kita ini antara media massa dengan proses peradilan itu tidak saling mengganggu. Jadi jangan sampai, karena di Indonesia ini kan agak berbeda dengan, bukan agak, tapi berbeda dengan di negara-negara yang lain. Di negara lain proses peradilan itu tidak boleh disiarkan oleh media massa. Yang dibolehkan paling sketsa lukisan saja. Ini loh prosesi yang terjadi di pengadilan. Nah, di kita proses pengadilan itu ditayangkan penuh. Hakim sedang mengadili, menginvestigasi para tersangka, terdakwa, saksi gitu, ditayangkan penuh oleh media massa. Nah, sehingga proses peradilan itu bisa dilihat masyarakat. Nah, pada saat yang sama ketika dilakukan investigasi kasus yang sama dari proses yang sedang diadili, apakah kira-kira itu akan saling independen, apa bisa saling mempengaruhi? Nah, ini saya kira sesuatu yang memang secara nasional, bukan hanya soal pers ya, perlu untuk kita diskusikan bersama-sama persoalan ini. Sampai di situ dulu ya Pak, kita diskusikan juga kepada Dewan Pers. Sudah ada Pak Yadi di sini. Pak Yadi, kalau yang Pak Yadi tangkap atau Dewan Pers tangkap dari draft RUU penyiaran tertanggalnya 27 Maret ya Pak, pasal 50B ayat 2. Yang Dewan Pers tangkap, apakah betul ini adalah pelarangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, atau seperti penjelasan Pak Sukamta ada kesalahpahaman pengertian di sini? Begini Mbak Zilvia, kemudian izin saya menjelaskan juga Pak Sukamta. Jadi kalau dilihat dan membaca pasal 50B ayat 2 tersebut, itu udah jelas pelarangan jurnalistik investigasi. Kalau tadi yang diungkapkan seperti Pak Sukamta persis tadi itu, ya kita juga setuju gitu kan. Nah, yang perlu dipahami ini, di TV itu ada dua produk Pak, di penyiaran itu ya, produk jurnalistik dan non jurnalistik. Nah, sebetulnya kalau seandainya itu terjadi pemilahannya itu tidak akan masalah gitu kan. Jadi ini ada masalah ketika melarang jurnalisme investigatif. Nah, pelarangan inilah yang kemudian berpotensi memberangus pers. Jika ini terjadi, maka selesai pers kita. Kenapa? Karena jurnalisme investigasi itu adalah mahkota jurnalisme. Di situ kita bisa membuat demokrasi ini lebih baik. Di situ kita bisa membuat informasi-informasi untuk publik dan lain-lain. Kalaupun ada benturan dengan penyidik aparat hukum di lapangan, jelas berbeda. Tugasnya aja aparat penegak hukum, APH itu, mereka itu menyelidik, memproses, menangkap dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau jurnalis itu kan cuma mencari fakta di lapangan, menyampaikan kepada publik sesuai dengan apa kebutuhan publik. Dan yang ditelusuri oleh media itu hanya terkait yang memang menjadi kebutuhan public domain gitu kan. Itu. Jadi ini yang perlu dipahami gitu kan. Nah, jadi
kami di Dewan Pers dan Komunitas Pers kemarin sepakat dengan melihat word by word dari rancangan undang-undang tersebut, jelas ini bertentangan dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 ayat 4. Kenapa? Dalam ayat 4 kan disebutkan bahwa tidak dikenakan pemberedelan, penyensoran terhadap karya-karya jurnalistik. Nah, selesai kita. Kita tuh baru menikmati kemerdekaan pers itu 25 tahun setelah diundangkan tahun 99 sampai sekarang. Kami pantas curiga, Pak. Pantas curiga di pers. Kenapa pantas curiga? Kami melihat upaya untuk membungkam kemerdekaan pers itu sudah 17 tahun. Saya bisa ambil contoh. Tahun 2002 di Undang-Undang Pemilu masuk pasal yang mengatur pers. Kemudian kita protes di take out. Tahun 2012 kembali muncul di take out. Kemudian masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja. Juga ada di pasal 18 di Undang-Undang Cipta Kerja. Kami protes, kami menghadap ke Baleg, kami menghadap ke DPR, praksi-praksi, dan di take out. Kemudian muncul di KUHP. Nah sekarang itu paling menusuk jantung ada 3 pasal yang luar biasa ini membungkam kebebasan pers. Jadi saya memang saya juga ini punya husnudon justru ya, punya dugaan teman-teman di Komisi 1 atau di DPR juga kaget juga dengan munculnya pasal-pasal ini, karena saya yakin yang membuat mungkin legal drafter atau tenaga ahli siapa, dan kemudian memasukkan poin-poin yang justru krusial dan ini bahaya untuk demokrasi kita. Yang kita perjuangkan kan demokrasi, dan saya mesti ingatkan bahwa lahirnya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu bukan hadiah untuk pers, Pak. Ya. Itu hadiah untuk publik. Gitu. Baik. Kira-kira seperti itu, Mbak Sylvia. Oke, baik Pak Yadi, ditahan dulu. Jadi nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di segmen berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau para pegiat jurnalistiknya saja protes, sebetulnya undang-undang penyiaran ini ditujukan untuk kepentingan siapa? Dan apa solusi dari Komisi 1 DPR untuk menghadapi para protes dari para pegiat jurnalistik ini? Kami akan membahasnya pemirsa sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa. Pak Sukamta, kembali ke Anda. Jadi ada beberapa versi yang berbeda Pak dari revisi undang-undang penyiaran ini yang kami pahami begitu ya, dengan yang dijelaskan Bapak juga. Jadi untuk menyelesaikan ada protes-protes dari para pegiat jurnalistik, Dewan Pers, AJI dan sebagainya, itu apa yang akan dilakukan Komisi 1 DPR RI Pak? Ya, jadi sekarang kan naskah RUU penyiaran ini saya kira sejak awal tahun ini itu sudah dinyatakan selesai di Komisi 1 dan ada di Baleg. Kami juga akan menunggu dari Baleg bagaimana nanti output dari Baleg ini. Kalau dari sana kan nanti akan dikembalikan lagi ke Komisi 1 dan kemudian setelah itu akan dijadikan naskah DPR. Nah tentu kita akan lihat secara detail bagaimana naskah yang terakhir yang diharmonisasi oleh Badan Legislasi. Kenapa pasal ini bisa muncul ya Pak? Apakah teman-teman dari jurnalistik ini, misalnya Dewan Pers itu tidak dilibatkan sejak awal? Waktu kita di Panja, kami mengundang stakeholder. Semua yang terkait dengan penyiaran kita undang, dari televisi swasta kita undang, para penyelenggara penyiaran digital kita undang, para pakar kita undang, tokoh masyarakat. Jadi kita tidak membahas ini dengan diam-diam, kita membahas secara terbuka dan semua sudah memberi masukan. Rasanya semangat dari RUU ini sebetulnya tidak ada semangat untuk mengurangi kebebasan pers, sama sekali semangatnya tidak ada itu. Justru yang ada itu adalah bagaimana kita melakukan adaptasi dari undang-undang yang lama yang mengatur penyiaran tetapi dengan teknologi analog menjadi kontekstualisasi hari ini ketika semua penyiaran sudah analog switch off, semua pindah ke digital. Dan bukan hanya yang menggunakan frekuensi publik, tetapi penyiaran sudah
masuk juga ke over the top, pakai internet dan seterusnya, yang mana penyiaran yang menggunakan frekuensi publik diatur dengan undang-undang, dikontrol dengan sangat ketat, sangat luar biasa pengaturannya, ada KPI sebagai pengawas dan seterusnya. Sementara yang digital itu dibiarkan tidak mendapatkan sentuhan apapun dari negara. Oke Pak Sukamta, pasti semangatnya adalah perbaikan ya Pak? Iya, tapi mohon maaf biar kita fokus dulu di pasal ini. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Mungkin terakhir juga saya akan bertanya yang sama ke Pak Yadi. Pak Yadi, kalau sudah begini ada banyak protes dari teman-teman pers, apa yang bisa dilakukan Pak Yadi? Apakah dari teman-teman pers akan mendatangi DPR seperti upaya-upaya yang pernah dilakukan juga ketika ada pasal-pasal seperti ini masuk? Ya, pertama yang harus dilakukan oleh parlemen itu adalah mencabut 3 pasal yang mengatur pers. Kalau seandainya semangatnya untuk memperbaiki penyiaran, jangan kemudian memukul pers. Itu bahaya. Kalau seandainya memperbaiki penyiaran tetapi memukul pers, artinya kita akan kembali ke era yang sangat gelap gitu kan. Ini bahaya kalau kemerdekaan pers kemudian tiba-tiba dibungkam. Nah itu. Kemudian yang kedua tentunya kami komunitas pers ini satu suara ya, komunitas pers. Nggak ada yang beda nih terkait dalam ini. Kita sepakat untuk meminta ini kepada DPR supaya di take out 3 pasal yang kita identifikasi ini membungkam kemerdekaan pers dan bertentangan dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Dan saya yakin 100% saya yakin teman-teman di DPR juga nggak tahu semuanya bahwa ini ada yang membungkam pers gitu kan. Ini mungkin ada ya yang menyelundup masukin pasal ini karena kita mencium ini udah 17 tahun kan terjadi penyelundupan pasal-pasal membungkam pers terhadap undang-undang ini. Jadi ini adalah solusi yang penting gitu kan dari kami masyarakat pers untuk DPR cabut 3 pasal tersebut yang membungkam kemerdekaan pers. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak Yadi dan juga Pak Sukamta. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.